Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Terima kasih. Hai semua, balik lagi dengan aku Dr. Sarah di Health Series. Kali ini aku mau membahas suatu penyakit yang sedang happening, yang viral banget hampir di seluruh negara di dunia, yaitu kalau bukan coronavirus disease. Seperti yang kalian tahu, coronavirus disease itu pertama kali muncul di kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Tepatnya mulai di wet market, jadi suatu pasar yang menjual berbagai macam binatang-binatang seperti ada seafood, kemudian ada seperti ular, terus kelelawar dan berbagai macam penyakit hewan-hewan liar. Nah, yang menjadi masalah adalah penyakit ini dengan cepat meluas ke berbagai negara. Tidak hanya di Cina sendiri, tapi sampai saat aku buat video ini di akhir bulan Februari sudah mencapai 28 negara. Wow, banyak banget kan? Apa sih yang menjadi penyebab dari coronavirus disease? Dari namanya aja, coronavirus disease itu disebabkan oleh suatu virus yang namanya virus corona. Sebenarnya itu bukan suatu virus yang baru ditemukan gitu ya. Jadi ini adalah virus yang lama dari family Coronaviridae, dan virus yang muncul yang menyebabkan penyakit pneumonia Wuhan ini adalah strain yang baru. Jadi waktu itu dinamakan nCoV 2019. N itu berasal dari kata novel atau baru gitu ya. Kalau kalian pernah dengar waktu tahun-tahun yang lampau itu ada penyakit SARS ya, kemudian ada MERS, itu sama-sama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Aku sambil baca ya, karena ini adalah suatu data yang penting. Jadi pertanggal 25 Februari 2020 di mana aku buat video ini, kasus COVID atau coronavirus disease 2019 ini sudah menyentuh angka 80.150 orang. Dan mungkin waktu kalian nonton itu angkanya sudah lebih tinggi lagi. Untuk kasus kematiannya itu sudah mencapai 2.701 korban jiwa. Tapi tenang, untuk kasus yang sembuh atau mereka yang sudah pulih dari coronavirus ini sudah mencapai 20.594 orang. Oke guys, kalian pernah dengar kasus coronavirus yang menimpa di kapal pesiar Diamond Princess? Nah, kapal pesiar Diamond Princess itu kan membawa banyak orang ya. Jadi ada sekitar, kalau aku baca ini ada 3.711 orang, di mana diantaranya 2.666 itu adalah penumpang dan 1.045 orang itu adalah awak kapalnya. Nah, ternyata dari situ, dari awak kapalnya itu ada 78 awak kapal yang warga negara Indonesia. Nah, dari 78 ini ternyata sudah ada 4 orang yang ternyata positif ya terkena coronavirus disease. Wow, ternyata orang Indonesia pun juga terkena di sana. Dan 1 orang yang terkena coronavirus disease ini memiliki gejala klinis yang tidak sama dengan yang 3 sebelumnya, atau dari beberapa penumpang yang memang terkena positif dari coronavirus itu memiliki gejala yang sangat-sangat berbeda gitu ya. Jadi kalau di sana orang yang terkena positif nih itu gejalanya seperti demam, batuk kering, seperti sesak nafas kayak gitu ya. Sedangkan 1 orang yang dari Indonesia ini gejalanya sangat-sangat ringan, sehingga setelah di karantina kan, jadi mereka tuh sempat di karantina selama 14 hari karena sudah ditemukan kalau misalnya sudah terkena, jadi virus itu masuk akan mengalami gejala atau masa inkubasinya selama 14 hari. Makanya kapal itu di karantina 14 hari. Ternyata dari karantina itu ditemukan bahwa mereka itu positif tanpa mengalami gejala klinis seperti itu. Oke, jadi kita langsung lanjut aja ke gejala klinis ya. Jadi apa sih gejalanya orang yang bisa terkena coronavirus disease ya? Yaitu yang pertama jelas ada demam, batuk kering, kemudian badan terasa lemah, letih lesu, sampai ke kasus
kasus yang sangat parah, yaitu kena pneumonia atau bronkitis, karena coronavirus ini menimbulkan gejala-gejala ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, baik di atas maupun di bawah. Ya, kalau yang atas tadi seperti batuk pilek biasa, tapi kalau sampai di bawah, saluran pernapasan bawah, itu bisa terkena pneumonia dan bronkitis. Untuk masa inkubasinya sudah aku jelaskan tadi, sekitar 14 hari. Nah, untuk kasus yang baru, jadi ditemukan bahwa virus corona ini sudah mengalami mutasi sehingga gejalanya menjadi lebih ringan dan masa inkubasi menjadi lebih panjang, itu sekitar sampai 28 hari. Bagaimana sih cara untuk mendiagnosis seseorang terkena coronavirus disease? Pertama, pasti dengan anamnesis ya. Jadi kita tanyakan untuk pasiennya apakah mengalami gejala-gejala yang khas seperti tadi demam, batuk pilek, badannya lemah lesu, sampai ke gejala-gejala ke arah pneumonia, jadi sesak nafas, distress pernapasan. Gimana sih caranya untuk bisa mendiagnosis seseorang terkena virus corona disease atau Wuhan pneumonia ini? Jadi memang harus ada pemeriksaan ronsen atau pemeriksaan radiologi yang memperlihatkan di bagian toraks atau bagian dadanya itu paru-parunya ada infiltrat yang ke arah khas pneumonia. Selain daripada gejala-gejala klinis tadi, juga ditunjang oleh pemeriksaan darah seperti adanya penurunan jumlah leukosit, limfosit, seperti itu. Oke, nah untuk pengobatannya sendiri sampai saat ini memang masih dalam tahap penelitian teman-teman. Ada yang meneliti bahwa obat yang dipakai untuk mengobati malaria yaitu chloramine fosfat itu dikatakan sudah mampu secara efektif mengobati Wuhan pneumonia ini, tetapi ini juga masih dalam tahap penelitian lebih lanjut. Untuk vaksinnya sayang sekali sampai saat ini belum ada, gitu ya. Masih akan terus diteliti dan katanya sih dari info atau data yang aku dapat baru akan tersedia sampai 18 bulan ke depan. Ya, kita doakan saja bahwa penelitian ini berlangsung dengan cepat sehingga dapat mengurangi perluasan dari penyakit ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian transmisi atau penularannya. Bagaimana sih cara penularannya? Memang untuk virus corona disease ini penularannya dari droplet atau misalnya kita batuk nih, pasti akan mengeluarkan air liur yang secara tak kasat mata itu akan terpercik ke udara. Kalau kita misalnya kontak dengan penderita coronavirus ini secara dekat ya, dan kondisi tubuh kita itu juga dalam kondisi yang kurang fit, jadi tidak baik nih daya tahan tubuhnya, maka droplet itu yang berisi virus akan masuk ke saluran pernapasan kita dan menimbulkan gejala dari awal masuk sampai gejala mungkin sekitar 14 hari seperti itu. Jadi pertama memang dari droplet. Ada juga yang mengatakan virus ini kan, virus corona ini memang awalnya itu sifatnya zoovirus ya, zoonosis. Jadi dia tuh berasal dari hewan bisa ke manusia. Itu gimana caranya? Mungkin dari virus itu yang memang sudah ada di hewan. Kan kita tahu ya, kan outbreaknya pertama kali dari wet market yang tadi aku bilang. Nah, pada saat terjadi pemotongan hewan, nah itulah kan darah pada saat dipotong, darahnya kan akan terpercik ya ke udara. Nah, ketika terpercik ke udara, mungkin kita nggak akan bisa melihat itu darahnya percikan itu, terus terhirup lah oleh orang-orang yang ada di sekitar sana sehingga menimbulkan transmisi dari hewan ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia lainnya, juga dari droplet ke air liur. Yang terpenting untuk mencegah transmisi menjadi lebih luas adalah pertama, yaitu untuk penderita ya, jadi orang yang sudah terkena harus ada etika batuk ya, etika batuk yang baik dan benar itu seperti apa ya. Jadi ketika kita batuk tidak boleh membuang dahak sembarangan. Ayo, siapa di sini yang suka buang dahak sembarangan kalau lagi batuk? Kan kalian nggak tahu tuh dahak yang keluar itu ada virus apa atau ada kuman apa. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang
yang menularkan virus atau kuman bakteri. Oke. Terus yang kedua, pada saat batuk gunakan masker. Nah, nanti aku akan kasih tahu kalian bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar. Terus yang ketiga, ketika batuk yang betul itu adalah bukan kita cover mulut kita dengan telapak tangan, itu salah besar. Jadi pada saat kita batuk, kita harus batuknya itu covernya pakai sini, ya, lengan atas kita. Jadi kita ya, di sini. Karena kalau di sini kita nggak akan menggunakan ke yang lain. Kalau kita cover mulut kita pakai telapak tangan, lalu kita tidak sengaja berjabat tangan dengan orang lain atau menyentuh benda, maka virus itu atau kuman bakteri yang lain akan menempel dan terjadi transmisi. Untuk mencegah penyakit apapun, tidak hanya coronavirus, itu kalian wajib sekali cuci tangan. Nah, cuci tangan yang benar itu bukan asal ada genangan air bersih terus kalian masuk cek itu udah bersih, salah. Jadi cuci tangan yang benar itu adalah dengan air mengalir. Jadi kalian buka keran, air yang mengalir, kalian gunakan sabun, kemudian cuci tangan. Nah, itu baru bersih. Oke? Atau kalau tidak ada air dan sabun, gunakan hand sanitizer. Kita banyak melihat ya di toko-toko kesehatan gitu ada yang menjual hand sanitizer. Kalian taruh aja di tas, jadi ketika kalian membutuhkan kalian langsung pakai. Kemudian sebisa mungkin nih kalian mengurangi ya aktivitas bepergian ke luar negeri yang memang sudah terkonfirmasi mereka ada kasus-kasus positif dari coronavirus itu. Karena ya untuk mencegah, jadi lebih baik kita tidak bepergian selama beberapa bulan ke depan ke daerah-daerah tersebut. Sebisa mungkin kalian juga hindari kontak dengan hewan, ataupun kalau memang kalian harus kontak dengan hewan, pastikan kalian cuci tangan setelah memegang atau menyentuh hewan-hewan. Untuk kalian yang suka masak, pastikan pada saat kalian memasak itu juga dagingnya dimasak dengan matang, jangan sampai setengah matang ataupun kalian makan dengan kondisi mentah-mentahan, misalnya sushi, sashimi gitu ya, untuk menghindari transmisi virus atau kuman yang mungkin ada di daging yang mentah tersebut. Selain kalian tadi aku bilang pola hidup yang bersih, kalian juga harus menjaga daya tahan tubuh kalian nih. Jadi kan tadi aku bilang kalau virus corona itu pasti akan menyebabkan infeksi pernapasan. Nah, virus itu gak hanya virus corona teman-teman, virus itu ada banyak banget dan kuman itu juga ada banyak banget di sekitar kita. Jadi kalau misalnya tubuh kita tuh sehat, fit, daya tahan tubuh kita bagus, itu bisa mencegah kita terkena penyakit-penyakit itu. Caranya adalah ya pertama kalian harus makan makanan yang sehat dan bergizi, yang bernutrisi, yang cukup. Jangan asal makan kenyang aja gitu ya. Pastikan harus jadi karbohidrat, protein, terus ada vitamin, mineral dari buah dan sayur, itu penting. Terus yang kedua, istirahatnya juga cukup. Kalau bisa ya jangan begadang gitu ya. Untuk orang dewasa, kalian harus tidur 6-8 jam dalam sehari. Kemudian ketiga, kalian harus sempatkan waktu untuk olahraga ya, itu wajib banget tuh untuk berolahraga. Dan kurangin stres, itu juga penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita tuh sehat. Ya, sekarang aku mau kasih tahu kalian teknik menggunakan masker. Jadi kalau kalian tahu masker kalian di pasaran itu masker yang warnanya hijau, artinya seperti ini. Ini namanya surgical mask ya, atau masker bedah gitu. Dan ini memang lebih nyaman untuk dipakai, khususnya buat kita untuk mencegah gitu ya. Nah, kita lihat nih di sini ada dua warna ya, ada yang kayak gini. Ini aku ambil yang warna hijau sih, tapi ada banyak macamnya. Ada yang warnanya biru atau yang pink, pokoknya ada yang warna-warna. Kemudian ada bagian ini warnanya putih gitu. Aku sering banget ngeliat orang-orang tuh salah dalam menggunakan masker. Jadi penggunaan masker yang benar adalah yang hijau atau bagian yang berwarna itu harus di depan, bukan di dalam gini, karena ini sifatnya waterproof gitu ya. Jadi untuk mencegah misalnya ada droplet atau air liur masuk, itu nggak akan masuk sampai ke dalam. Sedangkan yang warna putih ini harus di dalam karena dia sifatnya absorben, jadi dia akan menyerap gitu. Kalau misalnya kita lagi batuk, dia akan masuknya ke sini, diserap, jadi dia nggak akan keluar.
dan di tengah-tengahnya itu ada lagi kain untuk filter. Jadi sebenarnya dalam satu masker ini ada 3 lapisan gitu ya. Kemudian di sini kalau kalian lihat ada bagian yang keras berkawat dan ini ada bagian yang tidak ada kawatnya. Oke. Nah, kalau yang atas ini dipakai di hidung nih teman-teman. Ini cara makainya. Bagian yang tidak berkawat dipakai di bagian dagunya. Kemudian pastikan bahwa ini benar-benar menempel di hidung kalian. Nah, seperti ini. Supaya apa? Supaya tidak ada ruang antara udara sama hidung kita. Dan ini harus cover sampai ke dagu bawah sini. Ada yang pakai kayak gini, ada yang pakai kayak gini. Ini salah. Ya, itu nggak akan memberi efek apapun ke kalian. Oke. Sedangkan kalian atau mungkin teman-teman di luar sana yang menjadi penderita coronavirus disease 19 ini memang harus menggunakan masker yang namanya N95. Nanti aku kasih gambarnya di sini. Nah, itu dia bentuknya lebih bulat dan itu memang kalau kita pakai sehari-hari itu sangat tidak nyaman. Untuk teman-teman yang suka makan makanan dari hewan-hewan buruan, misalnya buah-buahan gitu ya, atau hewan-hewan liar lainnya seperti kelelawar. Nah, itu aku saranin untuk sekarang-sekarang ini udahlah kurangin dulu atau mungkin hentikan dulu, karena kita tidak pernah tahu di hewan-hewan liar atau hewan hasil buruan hutan itu apakah memang sudah bersih dari virus ataupun kuman. Dan kalau memasak lagi-lagi harus masak dengan sampai matang, jangan kalian makan dengan kondisi masih mentah atau setengah matang. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan ke kalian mengenai coronavirus disease 19 yang sedang marak terjadi di berbagai belahan dunia. Kita usahakan tubuh kita tuh sehat dengan cara makan makanan yang sehat, kemudian harus hidup yang sehat dan juga pola hidup yang bersih gitu ya, mencegah penyakit virus maupun kuman lainnya. Kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin mau dibahas penyakit apa, kalian boleh tulis di kolom bawah. Jangan lupa yang paling penting subscribe, di like, di share, dan komen di kolom komentar. Oke, see you. God bless you.